Gerakan Non-Blok atau GNB adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk bebas lepas dari kekuatan blok manapun. Organisasi ini lahir akibat dari kejenuhan dari penguasa kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang atau yang baru merdeka sulit membangun perekonomiannya. Pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954 diselenggarakan konferensi Colombo di Sri Lanka yang dihadiri oleh 5 negara, yaitu Ali Sastro Jojo, yaitu Perdana Menteri Indonesia. Yang kedua adalah Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India. Yang ketiga adalah UN, yaitu Perdana Menteri Burma atau Myanmar. Yang keempat adalah Muhammad Ali, yaitu Perdana Menteri Pakistan. Yang kelima adalah Sir John Kotelawala, yaitu Perdana Menteri Sri Lanka. Yang kedua adalah terbentuknya gerakan Non-Blok. Gerakan ini terjadi pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Diadakan konferensi tingkat tinggi, yaitu KTT, guna untuk mengoperasikan Dasar-Sila Bandung. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah keputusan bersama, yaitu membentuk GNB. Pendirinya adalah 5 pemimpin dunia, yaitu 1. Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Yang kedua adalah Presiden Indonesia, yaitu Soekarno. Yang ketiga adalah Presiden Mesir, yaitu Gamal Abdul Nasir. Yang keempat adalah Perdana Menteri India, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru. Yang kelima ada Kwame Nkrumah, yaitu dari Ghana. Yang ketiga adalah ekstensi gerakan Non-Blok pasca Perang Dingin dan peran Indonesia. Setelah Perang Dingin, gerakan Non-Blok menghadapi tantangan baru, yaitu terutama dalam bidang ekonomi. Ketimpangan antara negara-negara maju bagian utara dan negara-negara berkembang bagian selatan semakin lebar, mendorong GNB untuk lebih fokus pada isu ekonomi, globalisasi, kemiskinan, dan lingkungan hidup. Indonesia berperan aktif dalam GNB, yaitu terutama saat menjadi pemimpin pada tahun 1992 sampai 1995. Pada KTT GNB di Jakarta dan Bogor pada tahun 1992, Indonesia merencanakan kerjasama antara negara selatan-selatan dan memperkuat hubungan dengan negara-negara maju, yaitu selain itu Indonesia turut serta dalam penyelesaian konflik regional seperti di Kamboja, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Yang keempat adalah kontingen Garuda Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdagangan dunia melalui kontingen Garuda atau KONGA di bawah naungan PBB. Pengiriman pertama dilakukan pada tahun 1953 ke Mesir untuk menangani konflik Tarusan Suez, yaitu KONGA 2, dan 1 dikirim ke Kongo untuk meredam konflik pasca kemerdekaan. Yang kelima adalah masalah Rohingya. Indonesia berperan dalam menangani krisis Rohingya dengan mengedepankan nilai kemanusiaan. Konflik antara pemerintah Myanmar dan misili Rohingya yang menyebabkan penderitaan bagi etnis Rohingya. Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri, yaitu Retno Marsudi, bernegosiasi untuk menghentikan kekerasan dan menyalurkan bantuannya tanpa melanggar prinsip intervensi antara negara ASEAN. Berikut adalah materi tentang Association of Southeast Asian Nations atau disebut ASEAN. Yang pertama adalah latar belakang dan struktur organisasinya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara besar, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Para pendiri ASEAN adalah Adam Malik, Tun Abdul Razak, S. Raja Ratnam, Narcisco Ramos, dan Tanat Koman. Tujuan utama ASEAN adalah memperkuat kerjasama regional di Asia Tenggara. Struktur organisasi memiliki tingkat kepentingan, yakni pertama yaitu konferensi tingkat tinggi
antara pertemuan kepala negara anggota negara ASEAN. Yang kedua, Dewan Koordinasi ASEAN, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Yang ketiga adalah Dewan Komunitas ASEAN, pertemuan para menteri yang memegangi 3 pilar komunitas ASEAN. Yang keempat adalah pertemuan badan sektoral tingkat menteri yang membidangi sektor kerjasama ASEAN. Yang kelima adalah pertemuan pejabat tinggi ASEAN, yang pejabat tersebut tinggi di bawah tingkat menteri untuk koordinasi lebih lanjut. Yang kedua adalah eksistensi tersebut terdapat kerjasama ekonomi, yang dimana ASEAN menjalin kerjasama ekonomi melalui pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada tahun 1992 dengan tujuan meningkatkan daya saing kawasan melalui pengurangan tarif perdagangan antar negara anggota. Selain itu, ASEAN juga menjalin kerjasama. Yang berikutnya adalah kerjasama politik dan keamanan. Dalam bidang kerjasama politik dan keamanan, ASEAN berupaya menjaga stabilitas kawasan melalui konvensi pemberantasan terorisme, pertemuan pertahanan untuk memperkuat stabilitas regional dengan menyelesaikan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, ASEAN juga bekerja sama dalam menangani kejahatan lintas negara seperti penyelundupan perdagangan manusia dan pencucian uang. Yang ketiga adalah kerjasama eksternal dan fungsional. ASEAN juga memperkuat kerjasama eksternal dan fungsional dengan visi ASEAN 2020 yang bertujuan menjadikan organisasi ini menjadi atau sebagai sektor penting di tingkat internasional. Salah satunya adalah bentuk kerjasama eksternal yang dikembangkan adalah ASEAN Plus 3 yang melibatkan negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam berbagai pertemuan tahunan guna mempercepat integrasi ekonomi dan diplomasi di kawasan Asia Timur. Berikut adalah latar belakang pada organisasi kerjasama Islam atau disebut OKI. Didirikan pada tanggal 25 September tahun 1969 sebagai respon terhadap insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa. Pada awalnya fokus pada isu Palestina. OKI tersebut kemudian berkembang menjadi organisasi internasional yang mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Berikut adalah struktur organisasinya. OKI berpegang teguh pada prinsip kedaulatan negara anggota, penyelesaiannya sengketa damai, serta menolak diskriminasi dan penjajahan. Struktur organisasi adalah mencakup konferensi para raja atau kepala negara sebagai badan tertinggi, konferensi para menteri luar negeri, sekretariat jenderal, Mahkamah Islam Internasional, dan beberapa organ khusus seperti Bank Pembangunan Islam. Berikut adalah eksistensi OKI dan peran Indonesia tersebut. OKI berperan dalam menangani isu global seperti toleransi, Islamisme, dan hak dan Muslim. Indonesia juga aktif dalam kerjasama ekonomi dan diplomasi, termasuk mediasi konflik di Filipina serta dukungan untuk Palestina. Berikut adalah materi tentang Asia Pacific Economic Cooperation atau disebut APEC. Berikut adalah latar belakang dan struktur organisasinya. APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan yaitu memperkuat ekonomi dan hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Organisasi awalnya terdiri dari 12 anggota negara. Dari ini telah berkembang menjadi 21 anggota termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. APEC bersifat politis sehingga menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota. Berikut ada ekstensi APEC. APEC memainkan peran penting dalam perekonomian global dengan lebih dari separuh perdagangan dunia terjadi di kawasan ini. Total PDB atau pendapatan negara anggota
Negara anggota APEC mencapai lebih dari 30 triliun dolar Amerika Serikat atau investasi asing langsung dari wilayah ini terus meningkat pesat. Indonesia sendiri memperoleh manfaat besar dari APEC ini dengan total perdagangan bersama anggota APEC yang mencapai 289,3 miliar dolar AS pada tahun 2011 atau sekitar 75% dari total perdagangan Indonesia. Berikut adalah materi tentang Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Berikut adalah pengertiannya. OPEC didirikan pada tanggal 4 September 1960 di Baghdad, Irak. Negara pendiri untuk mendirikan organisasi ini mengkoordinasikan kebijakan minyak, mengatur harga, dan melindungi kepentingan anggota dari dominasi perusahaan minyak besar sejak 1965. OPEC bermarkas di Wira, Austria. Pendiri OPEC adalah negara Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Dalam bidang ekonomi, OPEC menetapkan kebijakan produksi minyak dan harga minyak untuk menjaga stabilitas pendapatan negara anggota. Sedangkan dalam bidang politik, OPEC memiliki pengaruh besar dalam geopolitik minyak. Pada 1973, organisasi ini menerapkan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan sekutunya akibat perang Yom Kippur yang menyebabkan krisis ekonomi global. Yang terakhir adalah Indonesia keluar dari OPEC. Indonesia keluar dari OPEC pada Mei 2008 karena Indonesia berubah menjadi negara pengimpor minyak sejak tahun 2003, tetapi tetap menjalin kerjasama dan dalam pertukaran informasi dan manajemen industri minyak. Sekian, terima kasih.